Iya ya Bu Ya ya, kan? jadi Nah, itu yang membuat merinding gitu kan. Manfaat dari wakaf sendiri tuh kita terus ngomongin apa menerus sih? ya. Bisnis ini cuan cuan cuan. Iya ya. Tidak ada yang secuan wakaf. Assalamualaikum Sobat Bangga Wakaf, ketemu lagi di kanal YouTube Bangga Wakaf, kanal edukasi wakaf produktif yang akan berbagi bermacam informasi dan cerita sukses program-program wakaf produktif dari berbagai nazir wakaf terpercaya di Indonesia, yang tentunya dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenapa kanal ini hadir? Semata-mata dalam rangka mendukung penguatan pemahaman, kesadaran, dan gerak langkah kita membangun wakaf dan ekonomi nasional yang lebih hebat. Wakaf pastinya dari umat oleh umat dan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Saatnya kita bangga wakaf. Oke, Sobat Bangga Wakaf, kita mungkin lanjut ke episode selanjutnya dari obrol-obrol santai kita dengan Bu Emi Hamidiah dari Badan Wakaf Indonesia. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu terkait dengan proyek wakaf produktif selanjutnya dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bangga Wakaf. Nah, mungkin sebelum masuk ke proyek-proyek yang produktif, saya sedikit mengenalkan tentang Badan Wakaf Indonesia ya. Oke. Jadi, Badan Wakaf Indonesia ini adalah satu lembaga yang dibentuk Presiden untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Gitu. Mengapa perlu dikembangkan? Karena potensi wakaf di Indonesia itu sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat sebagian besar di lingkungan kita itu adalah harta benda wakaf. Oh, Jadi tadi Mbak apa aja tuh, Ibu? sholat di mana? Di masjid. Nah, itu harta benda wakaf. Oh, iya, Kemudian tadi iya. kalau misalnya jalan kita melewati sekolah, nah itu juga banyak yang merupakan sekolah-sekolah wakaf. Iya, pesantren-pesantren Betul, juga. pesantren-pesantren. Dan jadi kalau hidup kita tuh Mbak sebenarnya tidak lepas dari wakaf. Ketika kita lahir di rumah sakit wakaf. Kita sekolah di sekolah-sekolah wakaf. Iya. Kemudian ketika sakit, kita dirawat di rumah sakit wakaf. ya. Dan juga kita ketika meninggal dimakafkan di tanah wakaf. Oh, Jadi kita iya. penuh dengan wakaf sebenarnya. Iya. Nah, cuman satu yang masih terlewat itu adalah ketika kita hidup berekonomi, apakah kita sudah hidup dalam aset-aset wakaf. Nah, ini yang kita masih belum banyak Iya, gitu. iya, Nah, karena itu sekarang Badan Wakaf Indonesia itu menggerakkan namanya Era Baru Perwakafan Nasional, di mana itu mengajak semakin banyak orang untuk terlibat di dalam perwakafan, termasuk juga untuk memberdayakan aset-aset wakaf secara produktif. Seperti itu. Nah, salah satu proyek wakaf produknya di Badan Wakaf Indonesia, sebelumnya Badan Wakaf Indonesia itu tugasnya ada beberapa, di antaranya adalah satu, melakukan pembinaan kepada para nazir, gitu ya, agar mereka bisa melakukan pengelolaan wakaf secara profesional. Nah, untuk melakukan pengelolaan wakaf secara profesional, itu Badan Wakaf Indonesia sudah membentuk namanya LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi, yang itu memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para nazir sehingga mereka kompeten untuk melakukan pengelolaan wakaf. Jadi profesional ya Bu ya. Betul. Nah, itu sesuai Pengolahannya. dengan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 47 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Standar itu juga sudah menjadi acuan dari BNSP, jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kemudian tadi setelah membina atau berkaitan dengan pembinaan nazir dan sertifikasi tadi, di Badan Wakaf itu juga ada satu tugas, yaitu mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Nah, di dalam mengelola harta benda wakaf itu dibentuk lembaga kenaziran, yang di situ Badan Wakaf Indonesia ini mengelola aset-aset wakaf secara produktif. Jadi salah satu program unggulan di lembaga kenazirannya Badan Wakaf Indonesia yang sekarang adalah program untuk pemberdayaan para peternak secara produktif, merupakan bagian dari program ketahanan pangan. Jadi wakaf ternak jatuhnya ya Bu ya. Betul, jatuhnya wakaf ternak, Mbak. ternak, iya, Jadi iya. ini tuh kebetulan kan mungkin tahun lalu atau di tahun ini ya, beberapa bulan yang lalu kan pernah mendengar yang PMK ya, penyakit mulut dan Oh iya, kuku. iya hewan-hewan ternak ya Bu ya. Pada sapi ya, Iya. pada sapi terutama, yang kalau kita lihat di TV itu sampai ada peternak yang dia menangis karena
sapinya ketika dia terkena penyakit itu, maka dia tidak bisa makan, dia tidak bisa bergerak, sehingga dia mati. Dan itu menjelang Hari Raya Idul Kurban. Aduh, Padahal mereka sudah menabung gitu ya untuk bisa mempunyai harta yang akan dijual pada saat kurban. Tapi karena dia sakit, dia cacat, tidak bisa dikurbankan. Nah, untuk membantu gitu ya para peternak tadi, dan juga untuk mengatasi kan kita kekurangan protein itu masih tinggi ya, kekurangan daging yang harus diimpor segala macam. Maka Lembaga Kenasi dan Badan Wakaf Indonesia itu bekerja sama dengan IPB. Nah, kita bekerja sama untuk memberdayakan peternak sapi. Itu. Jadi ininya adalah kami akan mengumpulkan dana wakaf. Ini wakaf yang uang yang kemarin juga kita melakukan pengumpulan atau lewat CWLS, di mana hasilnya itu digunakan untuk membeli bakalan sapi. Bibit-bibit sapi kita belikan, kemudian diberikan kepada peternak. Nah, nanti mereka diberi biaya atau didampingi oleh IPB untuk bisa menggemukkan, bisa membuat mereka berkembang, tumbuh sehingga bisa dijual pada saat memang sudah mencapai bobot tertentu ya, untuk keperluan sehari-hari atau juga menunggu nanti pada saat Idul Kurban. Nah, kemudian nanti dari hasil penjualannya itu sebagian untuk keuntungan peternak, sebagian lagi itu adalah untuk beasiswa anak-anak yang menjadi pendamping di program itu, anak-anak IPB atau beasiswa masyarakat di sekitar peternakan sapi tersebut. Wah, berarti manfaatnya ganda ya, Bu ya. Betul. Tidak hanya Iya. memperhatikan peternaknya saja, akan tetapi manfaatnya didapat dari mahasiswa IPB sebagai Iya. beasiswa wakaf berarti ya, Bu ya. Betul. Jadi proyek ini memang bekerja sama dengan IPB, itu lokasinya di beberapa Titik, titik Bu. di Nggak hanya beberapa di kota, tapi yang kota. lagi ini kan itu adalah yang di daerah Jawa Timur, yaitu di sekitar Jombang, Bojonegoro, seperti itu ya. Jadi kita akan memilih peternak-peternak yang mereka itu didampingi. Nah, pendampingan didampingi sehingga bisa melakukan pengelolaan, pemeliharaan agar ternak sapinya bisa tumbuh sehat dan bisa menguntungkan, menghasilkan tadi. Nah, itu memang salah satu proyeknya. Ya. Iya. Jadi wakaf itu tidak hanya bernilai sosial ya, Bu ya, tetapi Iya. bisa bernilai ekonomis juga. Jadi disebut mungkin wakaf produktif kalau gitu ya, Bu ya. Betul. Kalau bisa diinformasikan ke Sobat Bangga Wakaf ini, untuk nilai aset dari wakaf ternak itu berapa ya, Bu ya? Jadi kalau kami sih mentargetkan kemarin sampai ke ini ya, sebenarnya kan satu bakalan itu kan harganya 15 juta, Mbak. Oh, 15 juta. Jadi kalau misalnya kita ingin punya 100 ekor, maka 15 juta kali 100 kan seperti itu aja. Iya. Kalau saat ini memang kita belum sampai ke sana. Kami baru sampai sekitar 10 ekor karena itu merupakan kami mengalokasikan dari bagi hasil wakaf uang. Jadi kalau mungkin Sobat Bangga Wakaf pernah mendengar ya, ada istilah wakaf uang gitu ya. Jadi harta benda wakaf itu ada harta benda bergerak, ada yang tidak bergerak. Ya. Yang tidak bergerak sudah kenal ya, tanah yang seperti itu ya, yang untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren. Nah, kalau yang bergerak itu ada yang uang, ada yang bukan uang. Yang bukan uang bisa kendaraan, kemudian bisa surat-surat berharga. Nah, kalau yang uang itu hartanya memang uang, dan kalau wakaf kan hartanya tidak boleh hilang. Jadi hartanya itu diinvestasikan di instrumen keuangan syariah, hasilnya yang kita gunakan untuk produktif. Jadi tadi hasil dari pengelolaan dana kita di CWLS, di deposito, itu yang kita investasikan atau kita produktifkan untuk membangun peternakan rakyat gitu. Makanya belum banyak, baru 10 ekor. Oke, berarti tapi kalau misalnya semakin banyak para wakif nih yang berwakaf, insya Allah nggak hanya di titik di Jawa Tengah berarti ya, Bu, untuk tidak hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, bisa sampai ke seluruh Indonesia, karena itu sebenarnya peternakan rakyat itu sudah ada di beberapa provinsi dan sudah tapi kenapa memilih itu? Karena mereka sudah teruji
Jadi apa namanya sudah berpengalaman bagaimana Iya. dia mengelola ternak, bagaimana apa namanya memelihara dengan baik gitu ya. Kemudian juga pemasarannya juga sudah jelas gitu ya. Mhm. Hanya memang kemarin karena ada wabah, Wabah, nah iya. itu yang menjadi apa ya musibah lah ya, seperti Iya. artinya walaupun sudah diatur, sudah dikontrol sedemikian rupa, tetapi ketika ada musibah kan memang ya terjadi gitu Terjadi ya. ya, iya. Walaupun alhamdulillah kalau programnya kami tidak Tidak. terkena ya, karena memang masih kecil. Seperti itu. Oke. Kalau itu kan berarti Ibu khusus untuk peternakan ya. Apakah Iya, nanti akan bertambah ke pertanian juga atau seperti apa Ibu? Ada peluang-peluang ke arah sana kah iya. atau seperti apa Ibu? Bisa Malah untuk dijelaskan? program yang ini kami sambil berjalan juga dengan IPB itu adalah membuat sawah wakaf. Wah, baru dengar Ibu Jadi ada sawah wakaf. Ternyata. kan kalau gini apa namanya sawah atau pangan ya itu kan kebutuhan pokok. Mhm. Kalau kita sawah ini sekarang banyak yang beralih fungsi Iya, menjadi perumahan dan perumahan segala iya semakin macam. jarang Nah, menemukan jadi pesawahan. kami ingin bahwa tetap ada sawah-sawah yang ada di daerah, terutama di daerah sekitar Bogor dan sekitarnya, itu bisa tetap tidak beralih fungsi. Mereka tuh biasanya beralih fungsi ketika tidak produktif. Hmm. Jadi karena dianggap tidak menghasilkan, lebih menguntungkan kalau dijual. Oh, iya iya Nah, iya. tapi kalau sawah itu diproduktifkan, misalnya disuburkan kembali tanahnya, irigasinya dibaguskan, kemudian diberikan bibit yang bagus, pupuk yang bagus, nah sehingga bisa produksinya tinggi, Mhm. maka mungkin para petani yang ada di sana tidak dengan mudah itu menjual Lahannya, iya. menjual lahannya. Lahannya. Jadi itu sawah-sawah itu akan dibeli menjadi aset wakaf. Hmm. Petaninya masih tetap memelihara dan kemudian nanti mendapatkan selain dari keuntungan itu juga mendapatkan bagi hasil Hasil. dari apa namanya pengelolaan sawahnya. Jadi dari hasil panennya mereka akan mendapatkan hasilnya, tapi juga bisa mendapatkan penyaluran dari mauquf alaihnya seperti Masya itu. Allah ya. Jadi Sobat Bangga Wakaf, kalau misalnya mau lebih tahu banyak proyek-proyek wakaf yang dihandle sama BWI, bisa langsung ke websitenya berkahwakaf.id ya Bu ya. Di Betul. sana ada pilihan banyak proyek wakaf, karena Iya, tidak hanya wakaf uang, ada juga wakaf pendidikan ya Bu ya, wakaf iya, kesehatan, wakaf ekonomi, dan wakaf iya, dakwah ya Bu kalau tidak salah. betul. Jadi ya untuk Sobat Bangga Wakaf yang masih mencari-cari proyek mana sih yang sekiranya mau dipilih untuk menjadi apa ya amal jariah, ladang Iya, jariah Sobat Bangga Wakaf, jangan segan-segan untuk tengok ke websitenya Berkah Wakaf ya Bu ya, berkahwakaf.id. berkahwakaf.id. Di sana akan banyak sekali pilihan untuk teman-teman atau Iya. Sobat Bangga Wakaf berwakaf seperti itu ya Bu Dan ya. caranya mudah ya. Iya, Caranya. sekarang kan memang anak milenial itu lebih gampang kalau Iya, di aplikasi ya Bu ya, di website betul, tinggal betul. klik-klik aja, apalagi Iya, di handphone ya Bu metode ya. pembayarannya juga mudah ya. Banyak Ah, payment gateway-nya juga pilihannya gampang kan. Ada yang mhm. pakai apa e-wallet, E-wallet, ada yang ya model-model kris segala macam juga kris ada lah. ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berwakaf. Wah, iya bener Jadi kalau banget tadi Ibu. yang terkait dengan project sih Banyak sekali banyak berarti sekali ya. pilihannya. Jadi Iya gini, ya. teman-teman boleh memilih yang sosial, Mhm. bisa memilih yang produktif gitu ya. Iya. Tapi prinsipnya kalau wakaf itu selalu menguntungkan Iya. karena hartanya tidak habis Iya, gitu. iya Bu Jadi ya. kalau sosial pun itu apa namanya tetap manfaatnya kan akan terus menerus selama aset wakafnya dipakai. Mhm. Kalau produktif, tadi misalnya pertanyaannya, bagaimana kalau ada kerugian di Mhm. peternakan tadi? Nah, teman-teman tidak usah khawatir karena tidak akan hilang harta benda wakafnya karena harta benda wakafnya berupa uang yang Uang ya. diinvestasikan di instrumen keuangan syariah. Hasilnya yang baru disalurkan untuk pemberdayaan. Mhm. Jadi sebenarnya hasilnya saja itu sudah manfaat. Iya, wah, Petani iya. mendapatkan modal. Iya. Kemudian dari peternaknya tadi dijual Mhm. mendapatkan untung, dia mendapatkan manfaat lagi, Iya, wah double keuntungannya. Jadi ya. kan double. Nah, bagaimana status kita sebagai wakif? Cukup dengan sekali berwakaf itu sudah berputar-putar sendiri gitu. Iya. Pahalanya itu udah terus langsung berjalan gitu ya. Mhm. Argonya terus Terus berjalan mulai berjalan. dari saat berwakaf sampai tidak ada akhirnya Oke. gitu. Wah, jadi Gitu. cerita dari Bu Emi sangat ini ya, Iya, menjadi inspirasi bagi kita sendiri ya.
dan teman-teman Sobat Bangga Wakaf, karena di video sebelumnya Bu Emi menceritakan tentang Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ya Bu ya. Dan sekarang Bu Emi bercerita tentang wakaf ternak yang bekerja sama dengan IPB, sekaligus juga ada beasiswa untuk mahasiswa IPB-nya juga ya Bu ya. Jadi ya manfaatnya tuh berganda dan sangat terasa oleh masyarakat sekitar. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke. Mungkin tadi kalau di video sebelumnya saya tanya terkait dengan motivasi untuk berwakaf. Kalau sekarang saya mau tanya bagaimana tips triknya Ibu supaya kita tetap konsisten berwakaf dan menjadikan sesuatu itu keseharian dan tidak bosan-bosannya untuk berwakaf. Mungkin bisa dikasih tahu Ibu tipsnya seperti sebenarnya apa? sederhana saja. Kita yakin saja bahwa ini adalah investasi, ini adalah untung. Nah, teman-teman kan kalau untuk mendapatkan untung kan pasti semangat ya. Iya ya. Jadi kita orang mau berbisnis, kita gini, mau bekerja untuk mendapatkan gaji, kita mau bangun pagi-pagi, kita berusaha, mengejar bis, naik kereta, berdesakan, karena kita yakin bahwa kita akan mendapatkan untung, mendapatkan manfaat dari usaha itu. Nah, ini wakaf yang sebenarnya kita tidak usaha pun, sekali kita usahanya, untungnya itu jalan terus. Jadi itu kalau kita terus ingat itu, pasti akan sayang kalau kita hari itu belum berwakaf. Waduh, iya berarti lebih ke motivasi tersendiri dan tahu gitu manfaat dari wakaf itu apa, sehingga kita terus konsisten atau istiqomah kali Bu ya untuk terus Jadi menerus tadi kalau berwakaf. kita yakin bahwa rezeki akan dibuka kalau kita bersedekah di pagi hari, ya kan? Nah, sama. Jadi kita juga itu bersedekah biasa, tapi ini rezeki akan dibuka dan akan menghasilkan terus kalau kita bersedekah di pagi hari. Jadi kalau saya sih ini aja teman-teman, tadi buka aplikasi apapun ya, kalau di BWI pasti berkahwakaf.id, kemudian isi dana Anda, apakah di Kris, apakah di e-wallet, dimanapun, yang itu dengan mudah. Mudah sekali, 10.000. 10.000 ya Ibu ya. Sudah Jadi bisa kalau berwakaf. dipikir mungkin kalau kita misalnya hari ini saya nggak jajan lah, tapi saya, nah gitu. Jadi itu mungkin dibiasakannya gitu. Kalau belum bisa setiap hari, mungkin kita pada saat gajian. Jadi ketika gajian kita ingat, oh iya ya, saya harus berinvestasi. Berinvestasi untuk diri saya sendiri. Nah, itu jadi siapa yang menyayangi kita kalau bukan kita? Iya. Jadi kalau misalnya kita tahu manfaat wakaf, mungkin prioritas dari pengeluarannya juga akan bergeser ya Bu ya, dari cuman untuk hal-hal yang sifatnya bersenang-senang, lebih ke manfaat kebanyakan orang. Jadi kalau sudah terbiasa enak 10.000, terus ternyata rezekinya kebuka, besok bulan depan nambah 20.000, nambah gitu. Tapi kalau tidak 10.000 pun jangan menyepelekan uang kecil ya, karena dengan itu siapa tahu yang nanti menjadi yang ternyata kita penyelamat kita tidak duga loh, ternyata hasilnya tadi doa orang yang matanya kena katarak tidak bisa mendapatkan penghasilan, misalnya kayak tukang ojek, tukang jahit, tapi setelah kataraknya dioperasi dia mempunyai penghasilan, itu jauh lebih mujarab dari doa kita. Wah, Masya Doa Allah. anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran karena matanya terganggu, atau bapak ibu yang kemudian ketika sudah dioperasi dia bisa membaca Al-Quran, pahalanya itu buat kita. Kita tidur, kita lupa pernah naruh 10.000 di situ, tapi itu terus bergulir. Coba bisnis apa yang bisa seperti itu kalau bukan wakaf? Waduh, iya Bu ya, jadi itu merinding gitu. Manfaat dari wakaf sendiri tuh terus menerus bisnis ini cuan. Tidak ada yang secuan wakaf. Iya, wah Masya Allah ya Bang. Sobat Bangga Wakaf, ternyata manfaat dari berwakaf itu besar sekali. Bahkan ya buat kita yang hanya tiduran atau kita lupa setelah melakukan wakaf di berkahwakaf.id, manfaatnya akan terus-menerus bergulir seperti itu. Oke. Mungkin karena kita ada di penghujung acara, Bu. Terima kasih Bu telah berkenan hadir di kanal Bangga Wakaf, dan kita mendapatkan banyak inspirasi untuk terus-menerus mengetahui tentang proyek wakaf produktif unggulan di Indonesia, dan tentunya akan semakin semangat untuk berwakaf. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, klik lonceng, dan perluas kebermanfaatan ini melalui fitur share yang ada di bawah. Mari kita bersama bangun kebaikan wakaf dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Saatnya kita bangga wakaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.